Mau ajak anak main di playground gratis? Atau olahraga di taman dengan udara segar? Kamu harus nonton video ini dari awal sampai habis karena aku akan ajak kamu keliling taman yang akan segera dibuka. Namanya adalah Taman Bendera Pusaka. Sebelum muter-muter taman, kita diajak kenalan dulu nih sama komunitas yang undang aku, yaitu dari teman-teman Jakarta dan juga Sobat Air. Jadi Taman Bendera Pusaka ini adalah gabungan dari ketiga taman yang udah existing di Jakarta Selatan. Tamannya ada Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Loser. Dinamakan Bendera Pusaka itu karena melambangkan dari merah dan putih. Karena taman itu kan gak cuma ngomongin tentang ruang terbukanya aja, tapi juga kita ngomongin ruang hidup, ruang berinteraksi. Nah, merah ini melambangkan dari taman-tamannya, dari ruang-ruang kayak ruang bertemu, ruang komunal, ruang hidup, ruang berinteraksi. Sedangkan yang putihnya melambangkan dari alamnya, teman-teman. Kita hidup di Jakarta yang jauh dari alam, nah kita tuh bisa menemukan si alam itu di taman ini. Ketiganya ini, kenapa merah putih itu? Karena jadi diibaratkan itu disambungkan, dijahit merah dan putih gitu. Nah, dilambangkan itu dari jembatan merah putih di sebelah sana, di ujung sebelah sana itu ada namanya Tunnel Cakrawala yang menggabungkan dari Taman Langsat dan juga Taman Langsat. Oke, nggak usah lama-lama, aku langsung pengen tunjukin gimana sih kita tur keliling taman ini. Jadi tadi aku tuh startnya dari tempat parkir Taman Langsat. Nah, begitu masuk, kita nanti belok ke kiri, langsung ketemu sama lapangan olahraga. Buat kamu yang belum pernah coba olahraga padel, nah di taman ini disediain loh lapangan padel gratis, khusus untuk warga Jakarta. Lanjut perjalanannya lagi, ini kita dikelilingi sama pohon-pohon dan rindang banget. Selain pohon, di tengah-tengahnya juga ada aliran sungai. Aku agak lupa nih aliran sungainya ini kalau nggak salah terhubung sama kali yang ada di Grogol. Koreksi ya kalau misalnya teman-teman ada yang tahu yang bener kayak gimana. Karena sebenarnya ini tuh kan juga taman ya awalnya. Nah, habitat di taman ini juga itu masih dibiarkan asli. Seperti si angsa atau bebek. Nah, yang ada di dalam taman ini. Nah, ini dia lagi ada di pinggir kolam. Nah, ini dia lagi nyambut kita nih, karena mungkin bingung kali ya. Ini ada apa nih kok rame-rame? Kalau kamu lihat, ini tuh kontur tanah dari taman ini itu lebih rendah dari jalanan di sekitarnya. Kenapa? Karena dia tuh berfungsi untuk bisa menampung air hujan sementara. Jadi bisa memberi ruang penyerapan air. Makanya kalau nanti kamu lihat taman ini agak banjir, nah itu sebenarnya memang fungsinya. Makanya disebut sebagai sponge park. Di sisi kolam sebelah kiri, ini ada suatu tempat yang akan ditaruh patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih. Waktu aku kesana itu belum dipasang, tapi per kemarin setahu aku itu sudah dipasang. Belum ada setengah perjalanan, aku udah seneng banget karena pas ngintip-ngintip ke sebelah kanan itu kayaknya ada playground. Gak sabar banget aku pengen ke sana, tapi sebelumnya harus lanjutin dulu ya karena kita akan melihat beberapa area lainnya. Gak berapa lama dari jalan tadi, ternyata di depannya ada perpustakaan. Bisa aku bilang si taman ini itu bener-bener child friendly banget. Jadi teman-teman yang suka ajak anaknya baca, nah bisa main ke sini juga ya. Dari Taman Langsat, kita akan berpindah dulu nih ke Taman Leuser. Nah, pindahnya kayak gimana? Kita melewati terowongan yang dinamakan terowongan Cakrawala. Ini terowongannya masih dalam masa pembangunan ya, jadi nantinya nggak akan begini, masih akan lebih rapi. Cuman ini nantinya kita tetap akan bisa lewat jalan ini atau terowongan ini kalau mau ke Taman Leuser. Menurut info yang aku dapat kemarin, katanya Taman Leuser ini tadinya tuh tidak terbuka untuk umum. Tapi sekarang setelah menjadi Taman Bendera Pusaka, nanti teman-teman bisa juga main ke taman ini. Nah, di taman ini tuh sebenarnya enaknya buat ngapain sih? Katanya di taman ini tuh memang lebih enaknya untuk piknik karena memang tidak ada fasilitas-fasilitas seperti yang tadi ya ada di Taman Langsat. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh cuman ada pepohonan, rumput, dan setahu aku di ujung sana tuh kayak ada satu bangunan, cuman aku agak lupa itu apa. Tapi ya memang kalau dilihat di sini tuh memang tidak terlalu banyak fasilitas seperti di Taman Langsat yang tadi. Oke, kita kembali lagi ke Taman Langsat melalui terowongan yang tadi. Nah, ini kita melewati jembatan dulu. Nah, di ujung sana teman-teman bisa lihat di depan, itu nantinya akan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke taman ini. Bisa dilihat jaraknya dari pintu gerbang menuju ke playground ternyata tidak terlalu jauh ya.
Jadi ini enak banget nih buat teman-teman yang mungkin bawa anak, keponakan atau cucu ke taman ini. Nggak perlu khawatir lagi jalannya agak jauh, karena mungkin kalau terlalu jauh kan repot ya, harus gendong anak, harus ajak dia jalan. Tapi kalau deket, jadinya aksesnya juga lebih mudah. Teman-teman udah sering banget nonton channel aku ini, mungkin tahu ya alasan kenapa anak aku diajak ke taman sama aku. Salah satu alasannya adalah tentunya supaya anak aku bisa bermain di playground. Makanya senang banget di Jakarta ini sekarang udah ada banyak banget taman-taman yang menyediakan playground gratis. Dan playgroundnya itu juga kualitasnya bagus ya teman-teman ya, nggak kalah deh sama yang ada di luar negeri. Makanya nggak sabar banget ajak anak aku untuk bisa main di playground Taman Bendera Pusaka. Sebelum tamannya dibuka, teman-teman bisa nonton video-video aku yang lain, khususnya di playlist playground taman gratis. Di situ ada banyak banget taman-taman yang udah pernah aku datengin, dan tentunya juga ada playground anaknya. Mari kita lanjut lagi. Nah, ini aku lagi jalan menuju ke taman yang satunya lagi. Kan tadi ada 3 ya, kita udah kedua taman. Tapi sebelum jalan, ini teman-teman bisa lihat ada jalan yang bisa digunakan sebagai jogging track. Jadi ini pas banget teman-teman yang pengen olahraga ya. Ini bisa juga main di taman ini. Lanjut, di depan juga ada semacam kios-kios. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau makan atau juga mungkin mau belanja, nah ini udah ada tempatnya. Baru segini tapi udah penasaran banget kan pengen ke sini. Tapi gimana sih aksesnya ke sini? Apakah bisa naik transportasi umum? Habis ini catat ya, bisa naik apa aja. 6T kalau Jaklingko, ada S21 kalau teman-teman naik TJ. Terus kalau misalnya teman-teman naik kereta bisa naik yang jalur Green Line. Dan juga di MRT turun di Blok MBCA cuma jalan 400 sampai 400 kurang lebih 400 meter, cuma 5 menit lah dari situ. Wow. Ada di sebelah sana juga. Tadi kan ada bangunan itu buat parkir. Sedangkan kalau satunya ada tadi sudah tempat parkir tapi kita kumpul tadi. Oh, yang di Sedangkan sini. kalau di Awilia memang itu yang disediakan lahan parkir teman-teman, karena memang taman ini diperuntukkan sebenarnya buat teman-teman datangnya pakai transportasi umum dan jalan kaki. Oke, thank you. Oke. Thank you. Tapi selain itu kalau saya bawa kendaraan pribadi di sebelah sana juga ada Blok M Mall, Plaza ya. Iya. Plaza itu bisa pakai. Oke, kita bakalan masuk ke jembatan yang bakalan ikonik banget. Jadi ini menghubungkan dari 2 taman. Nah, ini dia. Ikonik banget kan. Jadi ada warna merah putih dan ini tuh kayak jalannya tuh ke situ tuh melingkar. Nanti kita akan puterin. Katanya baru Pak Gubernur doang nih yang kesini nih. Nah, saya yang sama teman-teman yang hari ini lagi diajak keliling-keliling di taman. Wah, dari sini bisa ngeliatin taman dari ketinggian. Ini dekat sama kayak pintu masuk gitu. Dari sini juga kelihatan jalanan. Nah, ini kita akan sebentar lagi melintas ya. Kita lihat di bawah itu ada jalanan. Nah, kita akan melintas di atasnya. Masuk ke taman terakhir, ini dulunya adalah Taman Ayodhya. Nah, kalau di sini dia juga ada semacam danau besar dan juga ada semacam amphitheater ya. Jadi nanti mungkin di situ akan ada pertunjukan atau apapun. Nanti kita bisa duduk-duduk aja di sini. Walaupun mungkin nggak ada acara apapun, teman-teman duduk di sini bengong-bengong, lihat deh pemandangannya cantik banget. Ada gedung, ada jembatan, ada danau, enak banget deh. Itu dia isi dari seluruh Taman Bendera Pusaka yang per video ini aku buat memang belum dibuka. Tapi tenang aja karena prediksinya di bulan Maret 2026 ini taman ini akan segera dibuka. Makanya teman-teman tunggu aja kabarnya, dan insya Allah kalau ada kesempatan dan kesehatan aku juga pengen main ke sini, ajak anak aku main. Nanti ditunggu ya ceritanya. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe dan like video ini, komen juga di bawah. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!